So, Ole, how was your flight? Yeah, it was really long, but it was nice to with the guys, so you have a little bit company, you know. So you fly with Yeah, I flew with Lino first, then Nathan was already at the airport, so I saw him there, and then in Dubai we saw Ifan. So we had the four of us. how's your feeling? 3 days and everybody waiting for this very important game. Yeah, really excited. I can't wait to see all the staff, the team, and play with everyone. So no, really excited. I follow your game at Oxford United, and you play pretty good for the last four matches, I think. You play 3 times as a starters, I think, and score 1 goal. Yeah. Do you think with that performance you're gonna play on 20 March I hope as a so. I starter? always want to play. You know, I always want to play. So let's see what it's gonna be. So, last question: did Patrick Kluivert say something to you regarding this match? Sorry. Patrick Kluivert say something important regarding this match. Patrick If he Kluivert said something. Yeah, said something. Yeah, I called with him and we spoke about like football and tactical stuff. So it was really nice to speak with him. And now what I say, I can't wait to meet him and play. Keren ya timnas sekarang. Ditanya berapa lama perjalanannya, 24 jam, ada yang bilang demikian. Terus transit nih ketemu di Dubai katanya. Romeni ketemu Lino, ketemu Nathan sama Ivar di situ. Wow, keren ya timnas kita. Ada 20 orang nih di luar negeri, ada yang di Eropa dan di Amerika ya, satu ya si Martin Pas. Dan keren gitu ceritanya kalau timnas kita tuh dipanggil untuk bertanding itu, perjalanan mereka tuh cukup jauh, bukan dari pelosok negeri gitu loh, tapi langsung dari Eropa, ada yang dari Amerika, ada yang dari Asia juga ya, kayak Jepang gitu. Kan keren gitu ya, ngedengarnya juga bangga. Nah, itu tuh kelebihan timnas kita sekarang yang patut kita apresiasi. Dan yang sekarang paling ditunggu adalah tentunya bagaimana sosok Ole Romeni, sang goal getter yang sudah lama kita nanti-nantikan. Badan gempal, ya tipe-tipe Wayne Rooney mungkin dia, saya nggak tahu sprintnya bagaimana nanti. Tapi yang jelas bisa jadi target man lah dia, dan penyelesaiannya juga baik. Semoga ini benar-benar solusi buat lini depan Indonesia yang selama ini menjadi masalah. Dan kalau udah kayak gini, back sudah oke, tengah udah oke, depan sudah oke, maka kita pun berani untuk menyerang. Kita berani untuk melakukan serangan, tidak bertahan seperti di GBK. Tentunya ya ada aturannya mainnya juga ya, gimana nanti dari taktiknya seorang Patrick Kluivert. Tapi yang jelas 3 poin itu sepertinya nggak muluk-muluk. Bisa jadi memang akan benar-benar terwujud. Keren. Kalau udah kayak gini, wajar dong kalau tetangga kita benar-benar cemburu. Kok bisa Indonesia segampang ini? Kok bisa Indonesia semudah ini untuk menaturalisasi pemain kita? Yuk kita lihat komentar dari Coach Justin. Pemain Malaysia yang dinaturalisasi, bedanya sama kita. Iya. Ini hebatnya Erick Thohir. Visi ya, Iya. visi. Dia itu sengaja menaturalisasi banyak pemain muda. Ya, Sedikit pemain mid generation, sangat sedikit old generation. Itu paling Tom Haye sama Jody Amat doang. ya. Malaysia menaturalisasi pemain yang sudah main di liganya yang praktis tua-tua semua. Yang akhir. Ya, jadi kita masih ini dalam proses. Oh, iya. Let's say 5 tahun lagi Tom Haye, Jody Amat gak main lagi kan. Tapi di bawahnya masuk banyak generasinya Sandy Walsh, Shane, Ragnar, JHS itu masih main kan. Oke. Nah, di bawahnya udah mulai matang. Oke. Jadi benar-benar dibikin sehingga apa namanya long termnya itu masih berlaku. Yang jelas gue sebagai orang Indonesia asli gitu senang banget sekarang Malaysia udah takut sama kita. Bukan Malaysia aja, Vietnam, Thailand, Vietnam semua. Iya. Karena level kita udah jauh di atas. Dari sini kita lihat bahwa seorang Erick Thohir melakukan naturalisasi ini tentunya ada visinya. Visinya apa? Kita lihat ada yang under 23, artinya ini jangka panjang visinya. Terus ada yang matang, usia 24 ke 28. Dan ada juga yang senior, usia 29 sampai ke 30-an seperti Tom Haye maupun Jordi Amat. Kalau yang 24-25 itu seperti Chai Itses. Apa yang mau ditekankan di sini? Ini maksudnya apa? Hampir semua all generation itu ada. Itu yang pertama ya. Jadi Erick ini melakukan persiapannya untuk menaturalisasi itu sangat luar biasa. Ada blueprintnya dan tentunya itu jadi proposal juga buat pemain yang ingin dinaturalisasi. Ini lihat loh, kami ini jangka panjang gitu loh. Mungkin ya itu salah satu yang ditawarkan. Terlepas seorang Erick Thohir juga pastinya punya channel-channel di Eropa sana dan dia sudah punya nama sejak dia menjadi presiden di Inter Milan. Itu yang sama sekali tidak dimiliki oleh timnas
dari negara lain ya yang mau naturalisasi seperti Malaysia, kenapa ada yang nggak mau gitu loh. Bisa jadi karena visi dari federasi mereka sendiri juga nggak sejelas yang dilakukan oleh seorang Erick Thohir. Bahkan Madam Pang juga kan belajar sama Erick Thohir gitu ya. Berapa kali mereka ada bertemu atau kontak, apa yang dilakukan Indonesia ini kenapa bisa sehebat ini perkembangan sepak bolanya. Untuk timnasnya lah dulu. Dan untuk menaturalisasi itu kan nggak gampang teman-teman. Apa yang diiming-imingin seorang Erick Thohir tentunya bukan sekedar materi dong. Berarti ada hal yang membuat pemain naturalisasi ini benar-benar tertarik selain karena ada darah atau culture dari Indonesia, tapi juga aku yakin visinya ini yang menjadi jualannya seorang Erick Thohir. Dan terbukti memang kita lihat bagaimana Erick Thohir itu concern banget untuk di all generation, khususnya untuk pemain muda gitu. Dan yang seniornya ya tentunya bisa mengayomi sampai mereka tiba di fase akhir nanti, seperti halnya Tom Haye ataupun Jordi Amat. Tentunya nanti 4 tahun kemudian generasi emasnya adalah DJ Ises, Mikkelzer, seperti itu. Yang lain-lain seperti Lino mungkin masuk ke usia matang. Jadi intinya apa yang dilakukan Erick Thohir ini benar-benar membuat tertarik pemain naturalisasi dan tentunya membuat iri negara tetangga kita. Itu udah pasti ya. Terakhir, apa yang diharapkan timnas kita sekarang tentunya adalah kemenangan dan seorang Erick Thohir sudah mengantar mereka. Nah, kemudian ini video tentang beberapa ulasan tentang pemain-pemain yang sudah diantar Erick Thohir maupun yang tidak ikut. Apa komentarnya? Yuk kita lihat bareng-bareng. Kita menginginkan Elkan kembali, tetapi mungkin prioritas Elkan masih kepada klubnya, jadi ya kita tidak bisa menghakimi. Saya mohon para netizen juga jangan, siapa tahu suatu hari kembali gitu ya. Jadi ya itu kan pilihan-pilihan. Coach Patrick sih ya terbuka aja, dia nggak ada pikiran apa-apa. Banyak pemain juga bagus di center back kita, ada Messilger, ada Rido, ya ada J walaupun kena kartu kuning, ada J, Indes, masih ada Jordi, kita coba Ferrari juga, ya kan. Kelvin Verdong bisa main ke center back agak ke kiri, ya kan. Kevin Dix bisa main juga center back agak ke kanan, jadi ya opsi-opsi itu ada. Untuk memastikan persiapannya bisa maksimal, persiapan dari official, kedatangan pemain sepertinya juga baik, cedera juga belum ada. Ya kita lihatlah, bismillah. Ya saya rasa bagus lah strateginya, persiapannya. Dan ya kita lihat nanti waktu saat bertanding. Ya, intinya sudah dengan persiapan yang terbaik yang dilakukan oleh federasi maupun para tim ya, terutama pelatih dan pemain pastinya. Mulai dari diantar sebelum ke bandara, terus disambut juga di sana oleh beberapa supporter dan tentunya juga penanggung jawab kita di sana, manajer. Apakah Pak Erick Thohir nanti nonton di sana kita nggak tahu ya. Yang jelas mungkin dia masih sibuk di kementerian dulu, mungkin akan menyusul. Tapi yang jelas beliau sudah mengantarkan malam-malam para pemain. Kemudian kita lihat juga tentang Elkan Bagot yang ternyata dia lebih memilih prioritas di klubnya. Tentunya hal ini tidak ada lagi kaitannya dengan masalah sakit hati ya. Dulu oke lah dengan seorang Sintayong yang katanya waktu itu pun dia lebih memilih berlibur. Nah sekarang dia memilih untuk di klubnya. Kita nggak tahu ya Elkan Bagot maunya memang seperti itu kah atau memang dia sudah tidak prioritas lagi timnas, kita nggak tahu. Yang jelas timnas kita masih tetap terbuka ya. Dan ini juga jadi pembuktian juga seperti Sadil maupun Mark Klok yang dulu juga nggak pernah dipanggil sama Sintayong karena masalah disiplin. Nah sekarang juga nggak dipanggil oleh Patrick Kluivert. Apakah karena memang masalah disiplin atau memang kualitasnya memang tidak sesuai standar, kita juga nggak tahu. Yang jelas ini mematahkan asumsi yang selama ini kalau Sintayong itu masalah karena personal suka tidak suka. Tapi kalau kita lihat Patrick Kluivert juga nggak memanggil mereka, ada kemungkinan bukan masalah disiplin dong, berarti kualitasnya juga kurang ya. Jadi ini seperti mematahkan stigma kalau Sintayong itu diktator gitu loh. Jadi benar juga memang kualitasnya juga memang nggak sesuai standar kali. Jadi ya kita lihat aja bagaimana hasil pemain yang sudah terpilih nanti dan semoga 3 poin bisa kita raih. Itu aja video kali ini, semoga tetap menjadi
gairah buat kita untuk selalu mendukung timnas kita. Maju terus dan semoga kita menang di Australia. Jangan lupa komentar ya teman-teman. Terima kasih.